Ini dia suasana Piala Dunia di tahun 2024. Halo guys, hari ini kita akan main game Anomali Hospital. Kita ke kelas dulu ya. Aku masih pakai perawat guys. Juga masih 77 tuh duitku. Aku masih kismin guys, baru main soalnya. Gak, aku tuh mau nabung untuk ini, tapi aku nggak ada duit guys. Nih peringkat shift teratas aku tuh masih 6 cuy. Penjahat lengan kirinya tersangkut di antara bebatuan. Kemudian saat ia memuji Tony terjatuh dari Ini nih gamenya aku dikasih tahu sama kak ya guys, sama juga sekalian tuh temanku, namanya aku lupa, pokoknya dia tuh ngasih tahu, woi kenapa kau nggak join kami main Animal Hospital? terakhir melawan Whiplash. Loh, Terbang di bagian kiri, lalu di Iron unjuk join. Setelah Tony terdampar di kota kecil di Tennessee, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari lengan kirinya. Memiliki armornya di gudang milik Harley, Tony terlihat mencari Oke, kita cek CCTV. Kok nggak bisa? menggunakan armor Hulkbuster-nya. Kau cek CCTV sana. Ngelek HP ku ay. Aman gak tuh? Dah trauma aku ya kena ini ya, foto terkutuk ya, berkurang banyak tuh 10 biasanya. Sama 1 artinya dia tidak sakaratul maut. Apa itu? Oh, apa aku kira apa wai. Masuk, cepat sikit kau. Wih, hehehe. Oke guys, kita akan ya kasih ini cari tahu penyakitnya apa. Wih, ngelek cuy. Sakit gede. Agak bang herban. Oke, saatnya pasien. Oke, aku yang perawatnya guys. Mata kering. Wah, pusing kok. Ini nih. Dia berfungsi. Ya. Siapa nih? Hebat. Aku hebat. Weh, terbaik. Soalnya aku mau jadi kasir. CCTV. Aman itu, aman. Lalu, HP ku dirasa ngelek. Inilah yang akan dirasakan kakimu jika memutuskan mendaki gunung ini. Di Cina, banyak orang rela memutuskan. Mereka dengar suara gue coy. Ya bahasa yang tidak baik. Ini HP ku yang satunya berisi.
Obat perban. Obat perban. Salep. Gak usah lah, gak usah ya. Nanti. Ya umur. HP yang tidak berguna. HP ku itu sebenarnya terbuat dari kentang ya. Nanti aku kayaknya bakal buat konten baru guys. Soalnya aku ini guys, kerja payahku selama 3 tahun tuh aku nabung untuk beli tab guys. iPad ya. Dan aku lagi dibeliin guys, lagi proses. Aku bakal bikin. Oh, ada kotak verity coy. Bikin tehen. Ini direkam. Game. Ini pelanggannya. Ini rusa nih biasanya ya anomali nih. Yang ada tanduknya tuh. Kok dia hilang? Oh, gua lupa sesuatu cuy. Termo sirup. Lurus. Termo sirup. Semoga nggak meninggal waktu itu ya. Kalian tahu guys. Wah. Kebuka fasilitas baru, aku kaya. Tapi aku mau beli item dulu ya. Hebat. Ya Pak, kami emang beneran hebat. Aku lagi cuy. Duitku nggak cukup, aku masih kismin. Apa lu? Wah, setrum lu ntar. Gua setrum lu. Gua setrum sampai mati ya. Sakaratul maut dia coy. Ya sakaratul maut, apakah kita buat meningso ya? Sakaratul maut dia fix. Cepet woi, nanti ku meninggoy. Wah, dia mau meninggoy. Wah, aku mana bot? Aku mah bot. Ngelek.
1 detik lagi ya. Kira dia mati, coy. Nenek itu sudah tinggal bersama anjingnya selama 5 tahun, namun ia belum pernah bisa menyentuhnya. Setiap kali pemiliknya mendekat, anjing itu akan perlahan menjauh. Beberapa orang mengira anjing itu tidak mempercayainya, namun kenyataannya tidak seperti itu. Dia selalu berada di sisi nenek itu, langsung menghampirinya saat dipanggil, dan selalu menyentuhnya setiap kali. Namun alasan mengapa ia tidak pernah membiarkan nenek itu Oh, aku setrum, wow. daripada akan dibayangkan siapapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa diberikan adalah bertahun-tahun sebelumnya, anjing itu ditemukan sendirian dalam kondisi sakit parah dengan kulit yang lemah dan terasa sangat perih bahkan oleh sentuhan paling ringan. Karena pengalaman itulah, meski tubuhnya tak sempurna, otaknya masih mengingat sentuhan manusia sebagai bukan dan berbahaya. Karena ingin membantunya, nenek itu akhirnya menghubungi seorang ahli perilaku hewan. Dengan waktu, kesabaran, dan bimbingan yang lembut, anjing itu mulai belajar bahwa sentuhan nenek aman bagi dirinya. Dan setelah beberapa pengalaman, nenek itu akhirnya bisa mengurus anjing kesayangannya. Nenek ini sudah tinggal bersama anjing Lah. selama 5 tahun, namun ia belum pernah bisa menyentuhnya. Setiap kali pemiliknya Oke, mendekat, kayaknya anjing aku itu aja akan ya, soalnya perlahan tanganku menjauh. cepet. Beberapa orang Coba kalian lihat nih, nggak bisa disentrum. Hari yang sangat cerah. Lama, coy. Langsung hilang aja penyetrumnya. Kamu jangan kayak gitu ya, nanti aku giniin loh, kayak ini aku giniin. Wow, bot. Persembunyian kamu itu sangat jelek. Menarik tali dengan jaring dan kekuatan kakinya. Dan terangkat dari tangan. Ush, Yang sama juga terjadi di Timor ketika dia mencoba menarik Captain America sambil menahan tubuhnya di atas. aman ini aman. Sekalian kopi lah nanti. Saat Otto mencoba melemparkannya keluar dari kereta, Toby justru menempelkan kakinya di dinding, seolah-olah mengunci pijakan pimpinan. Sampai akal Dr. Otto tidak mampu menarik. Maka istri menganggap memiliki kemampuan laba-laba yang paling alami dibanding versi lainnya. Dia bukan hanya bisa mencari langsung dari tubuhnya, tetapi juga terlihat memiliki daya lepas yang terasa paling mendekati laba-laba asli. Kita masukkan minyak. Kamu jangan ejek tempat ini. Kita masukkan minyak. Wah, ini lagi nih susah nih. Mana dia? Wah, coy. Mana dia? Wah, langsung saja. Stamadu kata. Oke, kasih kopi. Oh. Wah, coy, ini masalahnya nih. Mental untuk pergi. Nanti berkurang derahnya. Palu. Apa sana? Ush.
Berantem kita. Setrum gua lama-lama. Pergi kau. Tuh. Loh. Berjam-jam ini kayaknya, guys. Oh, aman. Apalagi kalau di adegan siap aja di perut bantal ribuan kilo. Dan yang paling gila yaitu ketika Doc melemparkan jarum raksasa ke arah Spider-Man yang bikin dia hampir tercincang habis. Alasan paling jelas kenapa seorang villain jangan pernah melempar sesuatu ke Spider-Man. Seger. Apa itu? Lama banget ya, males. Makanan Indonesia, reputasi Pak Bule sebagai kritikus makanan mewah malah jadi hancur. Awalnya Pak Bule ini terkenal sebagai kritikus makanan mewah di Hotel Bintang 5. Contohnya seperti makanan tulang ikan ini dengan harga ratusan ribu. Tapi kesalahannya Woi, mencoba mendapatkan pasien. nasi goreng bikin reputasi makanan jadi hilang. Kebiasaan table mannernya juga ikut hilang. Katanya lebih nikmat makan pakai tangan. Bahkan dia sampai membawa makanan Indonesia dibawa pulang saking tagihannya. Sementara makanan Indonesia, reputasi Pak Bule sebagai kritikus makanan mewah malah jadi hancur. Awalnya Pak Bule ini terkenal sebagai kritikus makanan mewah. Shopping dulu. Bintang 5. Contohnya seperti makanan tulang ikan ini dengan harga ratusan dolar. Tapi kesalahannya malah mencoba berdagang di Indonesia karena ketagihan Pak Bule di pemasaran sama kuliner Indonesia lainnya. Mulai dari sate, bakwan jagung, dan nasi goreng bikin reputasi makanan mahalnya jadi hilang. Kebiasaan table mannernya juga ikut hilang. Katanya lebih nikmat makan pakai tangan. Bahkan dia sampai benda paling tajam di dunia. Kebanyakan orang mengira samurai adalah benda paling tajam, tapi ternyata kalian salah. Meski terkenal benda tajam, ketajaman benda pasti kalah jauh dari beberapa benda lain. Tapi kalau tangan bertemu dengan pisau, bolehlah like video ini. Bahkan pisau pedang di rumah sakit yang tajam sekali pasti memiliki mata pisau yang sangat tebal jika dilihat dengan mikroskop. Benda yang sering dianggap paling tajam Banyak betul. Pasien hari ini banyak banget. Baru gak lo aku malas ya, baru nyantai aku. apa benda paling tajam di dunia? Kebanyakan orang mengira kalau samurai adalah benda paling tajam. Tapi ternyata kalian salah. Meski terkenal sangat tajam, ketajaman pedang samurai Sini kau. beberapa benda lain. Tapi kalau Mending soy kau. Oh, mampus. jika dilihat dengan mikroskop, benda yang sering dianggap paling tajam di dunia justru adalah obsidian. Kaca vulkanik yang terbentuk saat lava mendingin sangat cepat. Ujung bilang obsidian bisa ratusan kali lebih tipis daripada rambut manusia dan jauh lebih tajam daripada apa benda paling tajam di dunia? Kebanyakan orang mengira kalau samurai adalah benda paling tajam. Tapi ternyata kalian salah. Meski terkenal sangat tajam,
aman ini. Tajam, pedang samurai masih kalah jauh dari beberapa benda lain. Tapi kalau tanganmu pernah terluka karena pisau, bolehlah like video ini. Bahkan pisau bedah di rumah sakit yang tajam sekalipun masih memiliki mata pisau yang sangat tebal jika dilihat dengan mikroskop. Benda yang Banyak becoy. terbentuk saat lava mendingin sangat cepat. Ujung bilah obsidian bisa ratusan kali lebih tipis daripada rambut manusia dan jauh lebih tajam daripada pisau bedah modern. Benda paling tajam di dunia. Banyak orang mengira kalau samurai adalah benda paling tajam, tapi ternyata kalian salah. Meski terkenal sangat tajam, ketajaman pedang samurai masih kalah jauh dari beberapa benda lain. Tapi kalau tanganmu pernah terluka karena pisau, Wah, ini tukang minta kopi datang nih. rumah sakit yang tajam sekalipun masih memiliki mata pisau yang sangat tebal jika dilihat dengan mikroskop. Benda yang dianggap paling tajam di dunia justru adalah obsidian. Karena vulkanik yang terbentuk saat lava mendingin sangat cepat. Ujung bilah obsidian bisa ratusan kali lebih tipis daripada rambut manusia dan jauh lebih tajam daripada pisau bedah modern. Apa benda paling tajam di dunia? Bentar. Kalau samurai adalah benda paling Oh, dia aman cuy. ternyata kalian salah. Meski terkenal sangat tajam, ketajaman pedang samurai masih kalah jauh dari beberapa benda lain. Tapi kalau tanganmu pernah terluka, like video ini. Bahkan pisau bedah di rumah sakit yang tajam sekalipun masih memiliki mata pisau yang sangat tebal jika dilihat dengan mikroskop. Benda yang sering dianggap paling tajam. Kalian ngantuk nggak guys? Lama banget guys. Pasien terbakar. Sudah perjalanan yang lama ya, udah mencapai shift 4. Ini berjam-jam ini guys, aku mainnya guys. Aku skip ya. Bentar. Oke guys, kita kembali guys. Sudah lama banget nih. Oke, sepertinya kontenku sampai sini saja.